Perkenalkan, nama saya Ricky Ronaldo. Dari kelas 12 IPA 1. Saya akan mereview sebuah novel karya Yoyok Rahayu Basuki dengan judul Penguasa Angkasa. Mungkin novel ini kurang terkenal, namun saya sangat menyukai petualangan dan pesan yang disampaikan pada novel ini. Novel diawali oleh seorang anak yang diberikan sebuah peti hitam peninggalan kakeknya yang meninggal. Di dalam peti tersebut berisi catatan dengan judul Penguasa Angkasa dan sebuah alat seperti kalkulator. Anak itu pun lalu mulai membaca catatan tersebut. Catatan tersebut bercerita tentang sosok Alfian, seorang anak yang suka membaca komik. Alfian merasa aneh, bisa mendengar burung berbicara di atas pohon besar dengan bahasa manusia. Burung-burung tersebut membicarakan tentang rapat besar para burung yang akan diadakan tengah malam di lapangan bola dekat Sungai Metro. Alfian pun datang ke tempat tersebut dari kejauhan. Ia melihat berbagai macam burung berkumpul di situ. Kemudian muncul burung paling besar dari semuanya. Ternyata burung besar tersebut adalah Raja Burung. Dari kegelapan, Alfian melihat sosok pria tua dan jas putih membawa koper. Ternyata isi koper tersebut yaitu mesin waktu. Mereka pun mulai pergi ke masa lalu untuk menghentikan penciptaan pesawat terbang. Dan Alfian menyusup masuk ke dalam mesin waktu. Kemudian mereka semua tiba di Florence, Italia, tahun 1519, di mana Leonardo da Vinci pertama kali membuat karya yang menjadi cikal bakal pesawat terbang. Kemudian mereka menuju tahun 1880, di mana Wright bersaudara kecil. Mereka membuat Wright bersaudara untuk malas belajar, namun semua rencana mereka gagal. Kemudian, mesin waktu terjadi kesalahan sehingga membawa mereka ke Perang Dunia Kedua. Banyak pesawat tempur melintas di atas mereka. Lalu Raja Burung marah lalu menyerang pesawat tempur tersebut. Kemudian Alfian dengan siap bertarung dengan mereka. Alfian kemudian mencoba merebut remote control dari Profesor. Alfian lalu mengancam akan menekan tombol lagi jika mereka mendekat. Alfian menanyakan Profesor mengapa ia sangat ingin cegah pesawat terbang diciptakan. Kemudian Profesor bercerita tentang masa lalunya, di mana 3 tahun lalu dirinya adalah seorang ayah dari 3 anak. Ketiga anaknya mendapatkan beasiswa belajar di Amerika. Namun pesawat yang mereka tumpangi kehilangan kendali, sehingga menewaskan mereka bertiga. Sejak saat itu, Profesor sangat membenci pesawat. Alfian memberikan nasihat kepada Profesor jika ia dapat dengan mudah kembali ke masa di mana ia dapat mencegah anaknya yang terlibat kecelakaan. Profesor terbutakan oleh kebencian akan pesawat terbang, sehingga ia tidak dapat berpikir dengan jernih. Lalu ia menerima keadaannya. Ia merelakan anaknya pergi karena ia tahu masa lalu tidak dapat diubah. Kemudian Profesor menolak rencana Raja Burung. Raja Burung marah. Kemudian mereka meninggalkan Raja Burung di Gunung Jayapura pada tahun 1500. Mereka kemudian kembali ke masa mereka dan Profesor merubah remote control tersebut menjadi sebuah kalkulator. Kemudian mengatakan bahwa itu adalah hadiah kenangan-kenangan pada Alfian. Catatan pun berakhir. Setelah anak tersebut membaca catatan tersebut, ia awalnya tidak percaya. Namun ketika ia menekan alat seperti kalkulator tersebut, tiba-tiba anak tersebut berada di kota masa depan. Berakhir sudah novel tersebut. Menurut saya, novel ini sangat menarik dari segi ceritanya, yaitu petualangan menjelajahi waktu. Untuk kekurangannya yaitu novel agak ambigu terhadap kisahnya, yaitu diceritakan hanya anak tertentu saja yang mengerti apa yang dikatakan burung bicarakan. Namun Profesor malah dapat memahami apa yang burung bicarakan. Simpulan dari novel tersebut yaitu kebencian akan sesuatu dapat membutakan kita akan solusi yang ternyata sangat mudah didapatkan. Kita juga pun harus dapat merelakan apa yang telah terjadi di masa lalu dan terus berusaha di masa sekarang, karena kita tidak dapat mengubah masa lalu kita. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat tinggal.